Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya dan selamat bergabung di video saya, pengajaran saya, yaitu tentang pembelajaran berbasis pembelajaran aktif, kreatif, efektif, dan yang biasa disingkat PAIKM. Dan pada pendidikan agama Islam. Nah, apa sih hubungannya tentang pelajaran PAIKM belum pendidikan agama Islam? Itu sangat berhubungan sekali karena di masa sekarang kita dituntut yang berprofesi sebagai untuk renovasi gaya mengajarnya yang lebih kekinian dan tidak sih cara mengajar yang konvensional atau klasik. Makanya ada istilah pembelajaran berbasis PAIKM yang memang mengasihkan siswanya aktif tadi. Nah, tujuan hadirnya PAIKM ini juga sebenarnya untuk membuat suasana kegiatan belajar itu lebih menyenangkan untuk siswa dan memang sesuai hanya dalam mencapai tujuan pembelajaran kita sendiri. Terus PAI ini sangat penting sekali untuk bisa dalam dari PAIKM yang karirnya seorang guru. Sedangkan untuk yang tenaga pendidikan itu juga penting belajar. Apa? Karena mereka lah nanti yang akan memutuskan bagaimana sih kurikulum dalam kelas itu agar bisa jadi yang disukai atau dicintai oleh siswanya. Gaya-gaya belajar yang aktif, inovatif, dan baik. Langsung saja kita pas seperti apa sih pembelajaran berbasis PAIKM itu dan apa saja sih yang perlu kita ketahui cara atau teknik. Nah, jadi untuk pengertian PAIKM memang kepanjangan dari pembelajaran aktif, inovatif, kreatif, dan jadi peran seorang guru itu yang satu memang adalah sebagai transfer of knowledge ya. Jadi mentransferkan dari sendiri yang akan berikan ke peserta didiknya. Dan sebenarnya bukan hanya transfer of saja, tapi ada juga transfer of value, nilai, moral, dan pribadian, dan nilai bagaimana si siswanya bisa menjadi pribadi yang lebih baik dari sebelumnya. Nah, dan selain transfer of value, juga harus mentransfer of skill-nya juga. Makanya seorang harus punya skill yang mumpuni siswa-siswanya. Jadi tidak boleh menjadi guru yang biasa saja atau bahkan siswanya yang lebih banyak skill daripada si sendiri. Makanya kayak eh, skill berbicara di depan umum itu sudah harusnya dikuasai oleh gurunya. Jangan sampai justru siswanya yang punya atau mendominasi skill ngomong atau public speakingnya ada guru sendiri. Selanjutnya, nah di sini saya akan memutarkan. Silakan teman-teman menjelaskan secara seksama apa maksud dari video ini.
Anak-anak, minggu kemarin kita telah belajar tentang binatang mamalia. Coba, apa arti binatang mamalia itu? Coba apa? Jadi nggak ada yang tahu ya? Jadi kalian tidak ada yang belajar. Mamalia ialah binatang yang menyusui. Anak-anak, kali ini kita akan belajar tentang benda hidup dan benda tak hidup. Seperti yang kalian ketahui, di dunia ini banyak sekali benda-benda. Ada benda hidup dan ada benda tak hidup. Benda yang tidak hidup, contohnya matahari. Coba-coba jangan ribut. Bulan, bintang, batu, coba kalian perhatikan. Contoh benda hidup adalah ikan, sapi, ayam, dan lain-lain. Coba kalian perhatikan ya, Bapak sedang menerangkan. Coba Johan, apa arti binatang mamalia? Mamalia adalah mama biak. Kamu tidur aja sih. Coba, Abi, apa arti binatang mamalia? Bapak, Mama Mia. Udah gaji kecil, banyak potongan. Kalian bandel-bandel lagi. Oke, gimana teman-teman setelah menyaksikan video ini? Gimana tanggapannya ketika nonton video ini? Mungkin teman-teman melihat ya suatu kasus di lapangan. Nah, masih ada bukti yang cara sangat kelas dan konvensional. Bagi teman-teman mungkin yang sudah pernah melihat secara langsung game seperti ini, khususnya saya ya, masih berada di generasi Y yang pernah memang merasakan cara mengajarnya itu sangat klasik banget gitu. Data pemangkuis yang sebagai apapun kan, cara menuliskannya, terus menjelaskannya juga ya cuman ya apa ya hanya melalui papan tulis itu dan menjelaskan tanpa memperhatikan kondisi kelas apakah sudah kondusif apa enggak, apakah semua siswa itu memang memperhatikan tiga ajar. Dari video tadi banyak siswa yang sampai apa ya ngobrol dengan temannya, kemudian bahkan mencarinya dengan marah. Harusnya sebagai seorang yang apa ya, itu yang profesional harusnya selain sebarkan ilmu yang diberikan kepada siswa juga harus tahu nih cara isikan kelasnya gitu, supaya suasana belajar bisa tercipta secara nah, inilah salah satu videonya ya tersebut tidak menerapkan sistem pembelajaran Pak Ito. Oke, selanjutnya
Nah, ini ada beberapa masalah ada pada diri ketika proses mengajar gitu. Yang pertama masalahnya adalah masalah komunikasi. Kenapa masalah komunikasi? Ya karena memang terkadang ketika kita gaya komunikasi kita itu tidak eh, tidak enak didengar, pasti orang yang mendengarkan apa ngomong kita itu pasti enggak terlalu memperhatikan gitu. Apalagi memang cara komunikasinya dengan wajah yang biasa atau yang enggak semangat atau yang biasa saja gitu pasti eh, ya orang yang mendengarkan itu juga respect sama dia gitu. Sama halnya ketika kita mengajar dalam kelas. Jadi itu seharusnya memberikan aura yang positif ketika mengajar. Salah satu ya dengan komunikasi eh, yang baik ke siswanya itu selalu dengan apa ya biasanya kalau eh, ada ketika ada perintah dari gurunya gitu harus eh, mengedepankan dengan kata, kata tolong. Nah itu kan salah satu budaya bagaimana budaya komunikasi apa budaya komunikasi kita ke anak itu nanti anak bisa menerapkan di kehidupan sehari-hari. Itu yang pertama. Kemudian masalah psikologi. Jadi ya ini tadi salah satu contohnya di video tadi kan si guru cuma fokusnya pada materi ajarnya, tapi tidak lihat bagaimana kondisi kelas yang sudah amburadul. Dan di sini pentingnya si guru dia punya apa ya, yang kemampuan bagaimana bisa melihat eh, kondisi yang amburadul itu bisa jadi kondusif gitu. Banyak apa ya, nah, analisa nah, teknik tersendiri bagaimana bisa menenangkan suasana kelas itu bisa tercipta gitu. Kemudian yang ketiga adalah masalah metodologi. Selain sinya harus bagus, kemudian dia harus dapat kemampuan dalam hal psikologi pada anak, kita harus kaya akan metodologi dalam belajar. Metodologi inilah yang juga sangat penting ketika diterapkan KBM, kegiatan belajar mengajar. Karena ketika kita cuma memakai satu metodologi tanpa ada variasi metode cara mengajar kita ya biasanya maka siswa kita itu akan merasa bosan, jenuh dan tidak semangat dalam materi ajar kita. Inilah tiga masalah memang yang sering ada di dalam diri kita belajar mengajar. Nah, untuk memangkas semua masalah ya masalah tadi, maka perlu melakukan pembelajaran berbasis Python. Jadi ada apa ya? Ada pilarnya itu belajar aktif dan yang pada intinya adalah pertama Pak Ikem itu harus berpusat pada siswa. Jadi bukan lagi teacher oriented pada yang punya cuma apa namanya kan yang banyak ngomong gitu di kelas sedangkan siswanya dengar saja kemudian diberi selesai. Nah itu sudah nggak cocok kita terapkan di zaman sekarang. Makanya itu yang sekarang itu perannya bukan hanya sebagai narasumber saja, tapi dia juga sebagai fasilitator dan sebagai motivator dan faktor. Kemudian yang kedua, baiknya cirinya harus yang siswa dan kecerdasan si anak. Maksudnya apa? Jadi sering-sering siswa harus merangsang siswanya dengan sebuah permainan
Nah, sebuah kalimat-kalimat yang ya, motivasi si anaknya agar bisa semangat lagi untuk belajar. Biasanya saja kalau pembelajarannya itu ya, yang apa ya, memenuhi kebutuhan siswanya dalam menerima informasi. Jadi biasanya kalau kita cuma menyuruh saja membaca, kemudian diajarkan gitu, kayaknya tidak masuk dalam proses pembelajaran berbasis otak, tapi harus sampai dengan mempraktekkan apa yang dia baca itu baru apa pembelajarannya berbasis otak. Kemudian yang ketiga adalah prosesnya harus bermakna dan kontekstual. Jadi seharusnya kita sebagai guru, khususnya guru KI ya atau guru madrasah itu dia harus cara mengajarnya itu ada yang bisa kita ambil hikmahnya gitu. Jadi bukan hanya eh, cara mengajarnya menarik saja, tapi dari yang menarik itu bisa eh, diambil hal yang positif dari cara mengajar. Kemudian juga harus yang kontekstual, oh, yang sesuai dengan eh, apa ya, sesuai dengan imajinasi anaknya gitu. Karena kalau kita memaksakan dengan gaya berpikir kita itu sangat sulit banget ya. Karena kan kalau kayak dewasa cukup yang abstrak-abstrak saja itu sudah. Tapi kalau yang anak itu yang real yang kita harus lihat bahkan yang harus mereka sentuh gitu, pas bawah gitu. Tidak bisa kalau cuma yang abstrak-abstrak saja aja harus ditopang dengan hal yang mereka bisa lihat secara langsung live dan sampai praktik. Nah, pertama adalah pelajaran aktif ya, PA. Pas pelajaran pelajaran itu adalah pelajaran yang memang peserta didik terlibat mereka yang mendominasi atas pembelajaran saya. Bahkan mereka harus menggunakan ide dari pelajaran yang disampaikan, bahkan sampai juga mengerjakan persoalan dan mengaplikasikan persoalan tersebut dalam kehidupan sehari. Jadi luar biasa apa ya? Luar biasa dampaknya gitu ya. Ketika kita menerapkan pelajaran anak. Jadi seharusnya guru itu tidak terlalu ya, tidak ekstra dalam mengajar. Jadi siswanya yang harus juga terlibat secara langsung akhirnya mengerjakan soalan dalam eh, seperti apa. Itulah fungsinya zaman sekarang. Nah, kenapa sih harus pembelajaran? Nah, di sini saya dari Sius yang cari adalah salah satu orang yang para juri dia ini yang sangat dia yang mengamirkan bahwasanya ini terlepas dari agamanya ya jauh sih apa ajaran. Nah, 2400 tahun yang lalu Sius itu sempat berpikir bahwasanya apa yang saya dengar itu pasti lupa gitu. Jadi ketika dia berbicara dengan orang lain, gitu, dengan orang lain, yang didengarnya itu nggak akan ada ya, sifatnya itu sementara. Nah, kedua, apa yang saya lihat itu saya akan lihat dan juga dari jauh potensi untuk dia bisa melihat dari yang apa yang dia dengar.
Jadi sudah agak meningkat ya. Nah, tapi yang saya maka saya tanpa artinya ketika kita apa ya, dari yang kita dengar itu jadi topang plus kita lakukan maka kita akan menjadi pamuk ya kan? Seperti makanya kita tarik dalam konteks pembelajaran kelas berarti seorang tidak cukup jika si anak cuma saja materinya. Nah, bahkan mempraktikkan bisa jadi motivasi untuk misalnya si siswa saja akhirnya sampai situ ya si anak-anak kita ya harus menerima materi aja kita itu sekedar mendengar bahkan nah apa sih tujuannya dari pelajaran yang pertama ya ciptakan suasana yang harmonis dan antara siswa dan guru karena terjadi interaksi di dalam kelas itu siswa ya siswa dan ke siswa juga dan dalam cipta suasana suasana yang sama. Dan yang kedua ada mendorong siswa untuk berani bertanya dan bisa memperhatikan argumentasi. Kenapa? Iya, karena itu tadi si anaknya itu terlibat secara penuh dalam pelajaran. Bukan hanya gurunya yang saja yang saja yang bisa berpartisipasi. Siswa juga bisa semua penting adanya siswa itu. Nah, apa sih yang menjadi kekhawatiran dari pembelajaran Python? Ada beberapa case yang mungkin biasa biasa statement kan oleh teman-teman orang tua yang ternyata pelajaran Python khawatirnya gini. Pertama, pelajaran aktif itu hanya main-main saja sih. Itu khawatir. Dalam pembelajaran si anak itu lebih banyak bergerak, banyak takutnya cuman fokusnya itu pada bukan hanya belajar tapi nah di sini kita bisa sanggah nih kalau misalnya pembelajaran itu bukan sekedar main beda ketika mereka senang karena main-main senang karena belajar kalau senang karena main-main itu biasanya ya apa ya senangnya itu tidak terkontrol gitu jadi kayak gak tersistematis tapi kalau misalnya senangnya karena belajar ya jelas tuh jelas tahapannya kemudian jelas juga cara belajar dan si siswa juga pasti akan teratur. Nah, yang kedua, ada yang bilang, apakah pembelajaran aktivitas hanya sebatas aktivitas saja, bukan belajar? Nah, dia akan menjadi aktivitas saja kalau misalnya tidak sampai pada tahap mereview atau mengulas kembali apa maksud dari pelajaran supaya dia menjadi pelajaran aktif dan ada unsur belajarnya direview diulas kembali apa sih kalian bisa ambil dari pelajaran hari ini anak-anak jadi perlu ada apa ya harus ada ekspositori dalamnya harus ada penjelasan kembali kemudian yang ketiga apakah pembelajaran aktif itu sangat keras
banyak waktu ya. Ya jelas, memang banyak menguras waktu dan akan berdampak pada materi yang harusnya kita materinya kita bandingkan itu misalnya materinya kita itu 10 nih harus kita sampaikan 10 poin terus sampai kita. Tapi karena pembelajaran aku banyak melakukan jadi materinya cuma satu atau dua gitu. Nanti materi yang 8-nya nggak tersampaikan. Ya sih, banyak seperti itu. Tapi ketika misalnya kita balik, kalau kita tidak memakai pembelajaran tapi materi yang kita sampaikan itu semuanya itu tersampaikan di kelas. Nah, pertanyaannya, apakah yang kita materi yang sampaikan itu menjamin siswanya bisa apa ya, bisa paham dengan yang disampaikan? Kan bisa balik lagi kan pertanyaan. Jadi mungkin tidak ada jaminan jika kita materi banyak dan kita sampaikan secara sempurna, tidak menjamin siswanya itu paham dengan apa yang kita sampaikan. Lebih baik sedikit demi sedikit paham daripada banyak tapi sia-sia. Dan ada segmen juga, apakah materi pembelajaran itu, apakah strategi pembelajaran itu bisa mengemas materi yang biasa-biasa saja yang menarik? Yes, of course. Justru itulah fungsinya dari pembelajaran aktif. Karena kalau kita pakai materi apa, kita tidak pakai pembelajaran aktif, maka materi yang kita sudah siapkan itu akan biasa saja bagi siswa. Karena tidak ada yang hal yang baru, tidak ada hal yang inovasi di dalamnya. Hanya perlu apa ya? Perlu dikemas dengan cara, nah, dikemasnya itu dengan cara apa ya? Divariasikan metode pembelajaran. Jadi bukan hanya satu yang kita pakai. Biasanya yang umum itu paling populer adalah metode ceramah ya. Aja, tapi harus dikolaborasikan dengan awal, dan ada simulasi, sosiodrama, jadi yang lain. Dan mode-mode pembelajaran itu bisa setiap kita mengajar. Nah, sini ada teori dari seorang Edgar Dale bahwasanya beliau katakan setelah 2 minggu ingat siswa itu akan dipresentasikan seperti ini. Jadi ketika kita ngajar pas keduanya presentasikan seperti seperti piramida ini. Nah, yang pertama, siswa itu mengingat apa yang kita ajar 10 apa? Sorry. Jadi siswa itu akan mengingat apa yang kita ajarkan 10% melalui membaca saja. Kita suruh saja dengan baca materinya, maka itu ingatannya cuma 10%. Tapi akan meningkat jadi 20% ketika dipang apa yang mereka dengar kita baca yang dengar akan meningkat menjadi 20%. Dia akan meningkat lagi menjadi 20%. Dan lihat apa yang diajarkan sudah semakin sudah sampai fase lihat mereka apa yang diajar sudah lumayan lah. Kemudian akan naik menjadi persen ikat mereka bisa mendengar dan melihat. Ini lebih baik ya. Bisa dengar sekaligus melihat. Tapi di kategori ini masih terbilang pasif ya. Pembelajaran sifat pasif. Jadi masih dua arah. Masuk ya Bapak Ikem. Nah, sampai 70%, ya sampai 70% nyatanya
mereka sudah mereka sudah sampai ke tahap berbicara gitu. Kalau mereka sudah dipersilakan sampai berbicara, lalu diskusi, debat, dan public speaking itu berarti itu sudah masuk dalam kategori bicara aktif. Jika ingin lebih sempurna lagi, maka naik jadi 90%. Apa yang dia katakan, itu juga dia lakukan. Inilah yang step paling tertinggi dalam ajaran. Siswanya bisa bicara sampai lakukan. Jadi kalau sudah fase ini metode kita dalam mengajar, insya Allah mereka tidak akan hilang apa yang diajarkan. Nah, yang kedua kita masuk ke pelajaran inovatif. Tadi kan inovatifnya apa? Nah, inovatif itu pembelajaran yang betul memberikan kesempatan pada peserta didik, yaitu dalam mengungkapkan ide-idenya, gagasan-gagasannya dalam tujuan pembelajaran. Ciri-cirinya seperti apa? Dia ada 3K. K yang beranian. Nah, dan di sini siswa itu sudah tidak ragu, tidak malu lagi mengajukan pendapatnya. Misalnya kan siswa itu pengen ngomong sesuatu hari ini, tapi karena takutnya atau tidak menarik cara, jadi tidak ngomong gitu apa yang ingin dia sampaikan. Kalau sudah masuk tahapan si siswanya itu harus berani gitu, ya di kelas gitu, jadi nggak malu-malu lagi. Dan dia kedua harus bebas itu. Jadi ada kebebasan tersendiri. Si siswanya itu memang dari berani tadi dia kebebasan untuk berpendapat atau bahkan dia bisa menanggapi siswa yang lainnya. Nah, yang ketiga adalah kesediaan. Jika dia sudah berani apa bebas untuk bicara, dia harus juga kesediaan menerima dari pendapat orang. Jadi inilah fasenya dari saya sudah kesediaan. Nah, ketika sudah aktif dan inovatif pelajaran juga harus kreatif. Kreatif maksudnya yaitu pembelajaran yang tidak cukup hanya dilakukan dengan memanfaatkan semua potensi lingkungan yang ada. Biasanya kita mengajarkan kalau jadi IPA misalnya kerang kadal kan ada kan kan di apa atau tapan. Misalnya kita gambar aja dong. Coba kalau belajar kreatif harus ya bawa mereka ke kelas, bawa jadi oh ternyata seperti ini loh, ini namanya batang, ini lah. Jadi lebih kontekstual. Jadi mereka paham dan awal apa ini. Dan ciri-cirinya itu belajar kreatif ya. Yang pertama harus variasi ya. Jadi mulai dari metodenya, strateginya, dan media pembelajarannya juga harus bervariasi. Kalau bisa tiap pekan kita belajar itu ada hal yang ya, hal yang silih berganti gitu, hal yang baru kita dapat dan selalu bersemangat apa nih yang selanjutnya saya. Jadi variasi yang itu adalah indah. Jadi unsur kreatif itu harus ada unsur keindahannya. Makanya guru jangan sampai fokus pada metodenya
secara tapi tidak lihat bagaimana suasana atau lingkungan yang ada gitu. Misalnya kita kita bandingkan dengan kelas yang khusus SD misalnya, kita lihat kelas yang biasa-biasa saja, kosong dindingnya, tidak ada hal yang berwarna-warni gitu ya di atasnya, pasti akan rasa wah udah terlalu apa ya, nggak terlalu bersemangat belajar. Tidak ada aura yang dorong semangat siswanya. Salah satunya dengan suasana kelas tersebut. Bisa kita tampilkan dengan sebuah display kelas, kayak hasil pajangan siswanya, hasil karyanya itu kan sangat menunjang dan merasa bahwasanya wah hasil karya saya ini dihargai gitu, makanya dipajang. Kayak mereka pasti akan lebih betah di kelas. Tapi juga kalau misalnya kita dalam mengajar nih, informasi tempat duduk mereka kan biasanya kita pakai metode yang sangat tradisional, berjejer dari depan ke belakang, kemudian gitu ya. Itu kan kayaknya sudah sangat tertinggal banget. Kayak kita masih pakai fokus tempat kelasnya masih seperti itu. Jadi ya kita pakai sekarang itu yang paling efektif ya. Saya pakai belajar dan bisa melihat kiri kanan bahkan depan siswanya main. Tidak ada yang yang luput dari perhatian. Nah, kemudian yang ketiga adalah bermakna ya. Di pembelajaran itu ya seperti saya bilang tadi memang harus punya oh, maksudnya apa ya. Nah, yang pembelajaran itu sebenarnya maksudnya bisa dilakukan. Kemudian yang selanjutnya harmonis. Jadi harus ada interaksi antara dan siswanya. Ciri-ciri pembelajaran dan belajar ciri-ciri dari pembelajaran unsur kreatif. Selanjutnya, jika kita sudah mampu menciptakan pembelajaran yang inovatif, bahkan kreatif, maka hasil yang dicapai nanti jadi pembelajaran yang efektif. Karena pembelajaran efektif itu adalah pembelajaran yang inginkan si peserta itu dapat belajar dengan mudah dan merasa senang baik belajar. Nah, ciri-cirinya dari hasil pembelajaran efektif itu adalah ya siswanya itu akan terlihat sangat konsentrasi fokus ketika belajar. Tidak ada gangguan apapun yang bisa mengalihkan perhatian mereka. Mereka sangat sangat fokus dalam menerima pelajaran. Ya. Kemudian relax. Jadi siswa akan terlihat santai, tapi santai dalam arti santainya nggak memperhatikan ya, santai dan serius gitu, fokus. Nah, kemudian siswanya juga pasti akan mencatat ulang atau menulis ulang materi yang telah diajarkannya tadi. Jadi kalau ada siswa kita yang kan hal demikian, maka itu salah satu ciri belajar sudah efektif. Dan siswanya pasti akan tidak bosan, bahkan pengen lagi belajar. Mereka akan haus mendapatkan ilmu. Dan terakhir adalah sharing. Jadi si siswanya pasti akan senang nih jelaskan materi yang diajarkan tadi itu bisa dia sharingkan juga ke mereka. Jadi saking nyamannya, saking efektifnya si gurunya mengajar, dia semakin ya, apa ya, punya tanggung jawab bisa berikan
Nah, yang selanjutnya adalah pembelajaran. Jadi dari usaha kita untuk menciptakan pembelajaran yang kreatif dan inovatif, maka akan hasilnya menjadi pendidikan yang efektif dan jadi suasana belajar yang makanya pembelajaran kita itu adalah pembelajaran yang alami, yang tidak dibuat, dan ada harmonis, bebas dari tekanan, tidak tegang, gitu. Pastinya berlaku adil dan selalu melakukan selebrasi atau merayakan dari keberhasilan setiap pembelajaran. Rangkanya seperti apa? Saya buat ambil dari beliau merumuskan ada kerangka pembelajaran menyenangkan, singkatan apa sih tanda T-nya adalah tumpukan, ya. Tumpukan apa? Kan rasa ingin tahu siswanya. Apa sih manfaat saya? Jadi harus dilontarkan pertanyaan siswanya, apa sih manfaat saya? Makanya harus ditumbuhkan rasa ingin tahunya si siswanya. Kemudian yang kedua A, TA. Setelah tumbuh maka alam. Gitu. Jadi buatlah sebisa mungkin si anak peserta didik kita itu belajar. Jadi jangan karena apa ya, karena ya tahu jadi dia saja yang ceritakan alam, harus siswanya juga merasakan apa dalam. Setelah alam maka namai, gitu. TAN, namai. Maksudnya apa namai? Ya, beri istilah-istilah yang jadi poin dalam materi kita. Nah kan kayak kata kunci atau rumus tertentu yang membuat si peserta didik teringat itu. Oh, ternyata ada nih yang diajarkan saya ciri-cirinya seperti ini. Kan harus punya istilah tersendiri ya dalam belajar itu supaya itu yang membekas nanti dalam siswa. Dan yang selanjutnya demonstrasikan atau eh, siswanya harus apa ya, cara belajarnya itu yang abstrak, tapi yang memang mereka bisa melihatnya secara live atau bisa apa ya, bisa melihatnya dengan hal yang apa ya, hal yang tiruan. Kalau kalau nggak bisa yang live-nya, kayak misalnya kita kan jelaskan tentang eh, makhluk ini tentang hewan yang bertelur. Misalnya hewan bertelur kan ayam, kan nggak mungkin kita bawa ayamnya ke kelas gitu kan. Ini loh namanya ayam gitu. Pasti akan heboh nantinya gitu. Makanya perlu dia yang barang barang tiruan atau benda tiruan kita buat dengan media ayam. Memang seperti ayam gitu. Jadi jelaskan di ayam gitu ya. Kemudian yang selanjutnya ulangi. Jadi setelah TAND Pak U-nya itu ulangi. Jadi setiap penjelasan kita yang menjadi jadi poin dalam materi kita itu harus sering-sering mereview kembali, bisa membekas ke eh, memori anaknya. Jadi supaya apa ya, kalau materi kita ini banyak kayak gitu sampaikan gitu. Jadi perlu ada review-review singkat, ya, lakukan tanya jawab gitu ya. Nah itu perlu Pak siswa. Kemudian R, tandur R, rayakan. Ketika kita selesai ngajar dengan skema baik, lakukan selebrasi gitu. Selebrasi bukan yang dilakukan olahraga saja ya, tapi bisa dalam kan itu kelas khususnya cara merayakannya itu ya
dengan apresiasi. Misalnya kalau SD dengan tepuk-tepuk kreatif atau dengan apa ya, sebuah reward gitu. Misalnya kalau kelas-kelas atas itu ini pakai dengan sistem reward kayak kan kita ini siapa nih siswa baik, maksudnya siapa gitu misalnya. Supaya kita merasa wah ternyata saya dihargai nih sama ada perayaan dan bisa memotivasi siswanya lebih semangat lagi. Dari penjelasan saya tadi tentang belajar mahasiswa IKEM, saya pengen menguji teman-teman apakah sudah paham dan bisa membedakan ini sistem pembelajarannya aktif. Oh ini yang sistem pembelajarannya tidak aktif atau pasif gitu. Teman bisa lihatnya sendiri melalui gambar ini. Tebak apakah pembelajaran aktif atau pasif. Guru berceramah di depan kelas. Apakah ini pembelajaran aktif atau pasif? Yes, ini pembelajaran pasif ya. Kenapa pasif? Karena ya cuman gurunya yang berkomunikasi gitu. Jadi siswanya tidak terlibat dalam komunikasi dalam kelas. Makanya masih bersifat pasif pembelajaran. Kalau yang ini siswa melihat atau pasif? Yes, jawabannya adalah aktif. Kenapa aktif? Karena terjalin komunikasi dua arah dan siswanya. Gurunya memfasilitasi dengan sebuah gambar, jadi berikan pertanyaan ini gambar apa dan siswanya lihat gambar tersebut dan berikan jawaban. Jadi jalin sudah. Dan yang selanjutnya adalah mewarnai gambar aktif atau pasif. Lagi-lagi aktif. Kenapa aktif? Si siswanya apa ya terlibat ya dalam belajarnya secara langsung gitu. Jadi dia mengalami sendiri proses belajar. Jadi tidak bukan gurunya saja yang mewarnai, bukan saja yang minta apa bukan ya yang memerintahkan siswanya, tapi ya siswanya sendiri yang inisiatif mewarnai dan warnanya itu terserah agama sesuai dengan selera masing-masing. Kemudian selanjutnya bernyanyi bersama. Bernyanyi bersama. Jadi ada kata bersama. Apakah itu atau pasif? Jelas-jelas aktif. Kalau bernyanyi sendiri pasif. Kalau bernyanyi bersama, berarti siswanya terlibat untuk bernyanyi masuk dalam. Nah, next, asyik menyimak cerita aktif atau pasif. Jangan terkecoh. Jadi ini masih pasif karena kita cuma fokus menyimak sampaikan. Jadi tidak ada apa ya ada apa kebebasan berpendapat atau kebebasan cara seperti itu. Cuma andaikan asyik mengobrol, nah mungkin bisa ya. Tanya jawab dengan bertanya siswa menjawab, siswa bertanya di apa ya kasih dua arah terjalin, masuk tapi A. Terakhir mengerjakan tugas dibimbing oleh kalau tanpa ada kata bimbingan berarti juga enggak. Tapi karena ini ada kata dibimbing berarti sudah enggak aktif. 5 siswa
terjadi peristiwa. Nah, mungkin itu saja ya materi yang tentang pelajaran berbasis Python yang apa yang sempat saya sampaikan kepada semuanya. Semoga bisa bermanfaat khususnya kepada calon-calon dan calon-calon kan ya, nanti juga calon kepala sekolah ya. Bisa apa ya, buat sekolah itu sekolah yang sekolah hebat gitu ya, punya budaya dan punya kurikulum yang bisa menginspirasi dengan sekolah-sekolah yang makanya penting kita pelajari melalui salah satunya adalah ya kita kan berbasis baik. Sini saya ada quotes untuk seorang ibu banyak anak sebagai seorang selalu banyak mengeluhnya ketika di kelas ini anak ini enggak harap saya suruh ini enggak paham apa yang saya sudah ajarkan. Itu tadi kayak di video itu sudah gaji kecil or siswanya pada bandel-bandel gitu. Nah, berarti di sini nih letak kesalahan. Terkadang kita berusaha untuk apa ya, mengantarkan diri apa? Mengantarkan siswa kita untuk studi. Nah, seharusnya kita antarkan kita ke anak baru, kita bawalah dunia kita itu masuk ke nah, ini maksudnya apa? Ya kita harus kenali siswanya, kita harus pelajari dulu siswa kita harus bangun siswa kita. Setelah bisa masuk ke dunia mereka, barulah kita bawa dunia kita ke dunia mereka. Maksudnya pemahaman yang kita ingin ajarkan kepada mereka itu misalkan diterima oleh mereka. Jadi mudahan apa yang saya share kepada teman-teman ini bisa kayak bukan hanya sebagai teori belaka atau sebagai ketika sudah terjun di lapangan kerja yang sesungguhnya atau di lembaga lainnya gitu. Semoga kita bisa mengamalkan dari materi yang teman dapatkan hari ini. Ini itu saja yang saya sampaikan. Saya diri dan sampai di video kasih selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.